Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ternak, perkenalkan nama saya Nurfadiah, kelas PPKH 5B, NIRM 0403-19419, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di video saya kali ini, saya akan menindaklanjuti materi yang kemarin, yaitu tentang koperasi dan kemitraan peternakan dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama, politik kemitraan peternakan. Yang kedua, ekonomi kemitraan ayam ras. Yang ketiga, kemitraan 3 serangkai. Yang keempat, analisis keuntungan peternak plasma. Dan yang kelima adalah penilaian plasma terhadap inti pada kemitraan ayam pedaging. Baiklah, langsung ke materi pertama, yaitu politik kemitraan peternakan. Paling tidak, terdapat 3 pendekatan dasar dalam memahami pelaku perekonomian. Pendekatan pertama menyatakan bahwa pelaku ekonomi bertujuan mencapai kepuasaan atau keuntungan maksimum. Pendekatan kedua menyatakan bahwa pelaku ekonomi selalu mementingkan diri sendiri atau self-interested. Pendekatan ketiga menyatakan bahwa pelaku ekonomi bertindak rasional atau atas dasar hak akal, bukan emosional atau atas dasar perasaan atau moral. Dengan memahami ketiga pendekatan tersebut, dapat dimaklumi salah satu sifat negatif manusia yang seringkali menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuannya. Dalam usaha mencapai keuntungan, misalnya, seringkali harus ditempuh dengan cara merugikan manusia lainnya. Selanjutnya, untuk ekonomi kemitraan ayam ras. Komoditas pertanian merupakan satu-satunya komoditas industri yang selama ini berada pada struktur pasar persaingan sempurna yang antara lain bercirikan: yang pertama, terdapat banyak produsen atau petani dan konsumen atau penduduk. Yang kedua, sumber daya atau tenaga kerja, modal, dan lahan dengan mudah beralih pada usaha lain yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, komoditas pertanian memiliki kesamaan bentuk dan kualitas. Yang keempat, produsen memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Dan yang kelima adalah produsen mudah keluar masuk dalam industri. Selanjutnya, untuk kemitraan 3 serangkai. Sedikitnya, ada 3 manfaat yang diperoleh dengan menerapkan pola kemitraan 3 serangkai ini. Pertama, dengan adanya mitra dana sebagai penyandang dana, kemitraan dapat diperluas pada mitra plasma yang lebih banyak. Jika permodalan dibebankan pada mitra inti saja seperti selama ini, jumlah mitra plasma akan terbatas karena keterbatasan modal yang dimiliki mitra inti. Untuk memelihara 5.000 ekor ayam pedaging, saat ini diperlukan modal antara 45-50 juta. Sedangkan untuk 1.000 ekor ayam petelur diperlukan modal antara 35-40 juta rupiah. Yang kedua, mitra plasma memiliki bargaining power atau posisi tawar yang lebih kuat. Dengan permodalan yang berasal dari mitra inti seperti selama ini, butir-butir kesepakatan usaha lebih didominasi oleh mitra inti, sedangkan mitra plasma tidak diberi kesempatan berorganisasi. Ketiga, diharapkan mitra inti lebih transparan, utamanya menyangkut kualitas sapronak, baik pakan maupun bibit ayam, dan kesepakatan harga jual produk, apakah dengan harga garansi atau harga pasar. Begitu juga dengan pemberian jasa kredit, apakah dengan bunga atau bagi hasil. Untuk analisis keuntungan peternak plasma. Salah satu kendala pengembangan pola kemitraan adalah ketidakpuas atas keuntungan yang diperoleh peternak. Peternak sebagai plasma merasa keuntungannya terlalu sedikit, sehingga ada peternak plasma yang memaksa diri untuk menjual jatah pakan atau ayamnya pada pihak ketiga dalam upaya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa
Usaha peternakan ayam pedaging yang dilakukan oleh peternak plasma dengan pola kemitraan lebih menguntungkan dibandingkan dengan peternak mandiri. Dengan skala pemeliharaan yang sama, peternak plasma memerlukan modal pribadi yang lebih sedikit daripada peternak mandiri. Peternak plasma hanya mempersiapkan modal untuk biaya tenaga kerja, gas dan listrik, sekam, sewa kandang, dan alat. Sedangkan biaya DOC, pakan, vaksin, dan obat-obatan disediakan oleh perusahaan inti. Secara kualitatif, rentabilitas modal pribadi yang diperoleh peternak plasma lebih besar daripada peternak mandiri. Peternak plasma tidak menghadapi risiko kerugian yang akibat penurunan harga jual karena sudah ada kesepakatan harga jual dengan pihak inti, asalkan peternak plasma dapat mencapai konversi pakan sama dengan atau di bawah standar ketepatan perusahaan inti. Dapat dijamin peternak plasma akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Selanjutnya untuk penilaian plasma terhadap inti pada kemitraan ayam pedaging. Dengan menjalin kemitraan, produsen memperoleh manfaat antara lain. Yang pertama, stabilitas pendapatan atau income stability karena berkurangnya risiko produksi dan pemasaran. Yang kedua, peningkatan efisiensi atau improved efisiensi melalui bimbingan teknis, manajemen, pengetahuan pasar, dan akses teknologi. Yang ketiga, keamanan pasar atau market security berkaitan dengan grade dan standar pakan yang dihasilkan. Dan yang keempat adalah akses terhadap kapital atau access to capital lebih mudah karena sebagai sarana produksi dipenuhi oleh kontraktor sehingga produsen dapat memperbesar skala usahanya. Bagi perusahaan, manfaat yang diperoleh antara lain. Yang pertama, terjadinya stabilitas produksi yang menjamu kontinuitas supply atau controlling input supply. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, baik tenaga kerja maupun permodalan. Yang ketiga, menciptakan perluasan pasar dan memperkuat posisi persaingan pasar. Dan yang keempat adalah memperluas kesempatan melalui ekspansi dan diversifikasi operasional perusahaan. And the last adalah kesimpulan. Hasil penelitian Winarto 1999 menyimpulkan bahwa pasokan sapronak dari inti kepada plasma ketetapan saat panen, fluktuasi harga sapronak dan harga output oleh inti serta skala usaha pemeliharaan ayam pedaging merupakan sumber ketegangan dalam kemitraan agribisnis ayam pedaging. Penelitian tersebut juga merangkum penelitian 40 peternak plasma terhadap isu pokok kemitraan, sistem tertutup agribisnis ayam pedaging di Jawa Timur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.